wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saniatul Husni dengan nomor NIM 2014-05-0019 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 5, mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulheldi MAG, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, tugas yang pertama yaitu hafalan ayat Quran Surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyam ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li ladunka sultanan nasira. Sadaqallahul azim. Arti ayat berkata yang pertama yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 78. Akimi artinya dirikanlah. Ini merupakan fi'il amar. Salat berarti juga salat. Liduluki dikarenakan tergelincirnya, dijelaskan lagi di kalimat selanjutnya, asyamsi yaitu matahari, ila sampai, gasyakin artinya gelap, laili artinya malam, wal Quran dan artinya wa artinya dan, Quran artinya Al-Quran, al-fajri. Di sini diartikan Quran ini sebagai salat bacaan subuh, al-fajri yaitu fajar atau subuh. Inna sesungguhnya, ada ayat selanjutnya Quran surah Inna sesungguhnya Quran al-Fajri salat subuh itu karena adalah masyhuda disaksikan. Ayat selanjutnya Al-Isra ayat 79, wa minal laili artinya dan dari sebagian malam, fatahajjad bihi maka bertahajudlah engkau baginya, nafilatal lak artinya sebagai tambahan bagi engkau, asa artinya mudah-mudahan, an artinya bahwa, ya ba'asaka artinya akan membahagiakan, rabbuka artinya Tuhan engkau, makama artinya tempat atau mendudukkan engkau di tempat, mahmuda yaitu yang terpuji. Dan selanjutnya ayat terakhir yaitu arti dari surah Al-Isra ayat 80, wa artinya dan, kul artinya katakanlah, rabbi artinya ya Tuhanku, adkhilni artinya masukkanlah aku, mudkhala artinya ke tempat masuk, sidqi artinya yang benar, wa artinya dan, akhrijni artinya keluarkanlah pula aku, mukhraja artinya tempat keluar, sidqi seperti yang tadi yaitu yang benar, waj'al artinya dan berikanlah, li kepadaku, min dari, ladunka sisimu, sultana artinya kekuasaan, yang an-nasira yang dapat menolongku. Itu arti ayat berkata Quran surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Kemudian tafsiran ayat. Di sini saya mengambil dari kitab Tafsir Jalalain. Arti ayat yang pertama yaitu Quran surah Al-Isra ayat 78. Artinya dirikanlah salat dan sesudah matahari tergelincir. Tafsirannya artinya sejak dari matahari tergelincir. Arti ayat sampai gelap malam. Tafsirannya hingga kegelapan malam tiba, yang dimaksud adalah salat zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Arti ayat lagi dan bacaan di waktu fajar. Ditafsirkan bacaan waktu fajar ini sebagai yakni sholat subuh.
Kemudian arti ayat lagi, sesungguhnya bacaan di waktu fajar atau subuh itu disaksikan. Tafsirannya adalah oleh malaikat-malaikat yang berjaga pada malam hari dan malaikat-malaikat yang berjaga pada siang hari. Lalu ayat ini disambung kepada ayat 79, artinya yaitu dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu. Ditafsirkan artinya salatlah. Artinya lagi dengan membacanya, tafsirannya yakni Al-Quran atau arti ayat lagi sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Tafsirannya sebagai amal fardu tambahan bagimu secara khusus, bukan bagi umatmu, atau sebagai tambahan di samping salat-salat fardu. Artinya lagi mudah-mudahan mengangkatmu. Jadi apa tafsirannya ini? Tafsirannya yaitu mendudukkanmu. Nah, tafsiran ini dijelaskan lagi pada arti ayat berikutnya, yang mendudukkan tersebut adalah Rabbmu atau Tuhanmu. Tafsirannya di akhirat kelak. Arti lagi pada tempat yang terpuji. Tafsirannya di mana semua orang terdahulu hingga orang yang kemudian memujimu karena kamu menduduki tempat tersebut, yaitu kedudukan memberi syafaat pada hari diputuskannya segala perkara. Ayat berikut diturunkan sewaktu Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hijrah. Lanjut kepada Quran Surah Al-Isra ayat 80. Arti ayat, dan katakanlah, ya Rabbku, ya Tuhanku. Artinya lagi, masukkanlah aku. Tafsirannya masukkan di sini yaitu ke Madinah. Arti ayat lagi, dengan cara yang baik. Tafsirannya yakni dengan cara memasukkan yang disukai, di mana aku tidak melihat sewaktu masuk hal-hal yang tidak aku sukai. Arti ayat lagi, dan keluarkanlah aku. Tafsirannya dari Mekah. Jadi di sini meminta untuk dikeluarkan dari Mekah. Arti lagi, dengan cara yang baik. Tafsirannya dengan cara mengeluarkan yang membuat hatiku tidak berpaling lagi kepadanya. Arti ayat lagi, dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang menolongku. Tafsirannya apa? Tafsirannya yaitu kekuatan yang dapat membantuku untuk dapat mengalahkan musuh-musuhmu. Intisari dari ayat-ayat ini bisa kita tarik kesimpulan, surat ini membahas tentang salat fardu 5 waktu dan salat sunnah tahajud. Salat fardu 5 waktu di sini disebutkan pada Quran surah Al-Isra ayat 78. Yang mana tadi wa aqimis salata liduluki syamsi illa gasyaki lail. Jadi tergelincir matahari ini dimaksudkan untuk salat fardu. Lalu bagaimana salat sunnah tahajud? Salat sunnah tahajud dijelaskan pada Quran surah Al-Isra ayat 79 dengan lafaz wa minal laili fatahajjat bihi, dan darinya pada malam itu bertahajudlah baginya. Yang dimaksudkan yaitu sesudah tergelincir matahari condong dari pertengahan, jadi tidak lurus, sudah condong sedikit, itu diperintahkan untuk melaksanakan salat seperti yang disebutkan tadi, salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kata liduluki ini berasal dari kata dalaka. Jika dikaitkan dengan matahari berarti tenggelam atau menguning atau tergelincir. Tenggelam di sini berarti waktu maghrib, menguning juga waktu maghrib. Tergelincir ini bisa dikatakan pada waktu zuhur dan asar. Isyaratkan dua salat, yaitu zuhur dan maghrib, juga asar, berawal dari menguning. Jadi asar yang menguning tadi dimaksudkan untuk salat asar. Gasyak laili artinya gelap malam. Di asal katanya itu gasyaka, artinya penuh, langit malam dipenuhi dengan kegelapan, mengisyaratkan yaitu salat isya. Quran Al-Fajri, kalau diartikan secara perkata, ini artinya Quran, artinya bacaan, Al-Fajri artinya fajar. Jadi dikembalikan lagi kepada ayatnya, disesuaikan dengan konteksnya. Arti Quran Al-Fajri ini yaitu salat subuh. Lalu salat subuh ini juga dijelaskan dalam ayat tadi, disaksikan oleh para malaikat, namun berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Jadi tentunya kita mendapatkan banyak cobaan untuk bisa menegakkan salat fajar ini atau salat subuh ini, karena disaksikan oleh para malaikat, baik itu malaikat yang berjaga pada siang hari maupun yang berjaga pada malam hari.
Lanjut kepada Quran Surah Al-Isra ayat 79, intinya yaitu tentang salat sunnah tahajud. Salat sunnah tahajud ini yaitu sebagai ibadah tambahan atau ketinggian derajat. Tahajud sendiri, kata tahajud berasal dari kata hujud yang artinya tidur atau bangun dari tidur. Salat tahajud sendiri artinya yaitu salat malam yang mana dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Lalu ada dalam ayat tadi disebutkan tempat yang terpuji. Di sini dimaksudkan tempat terpuji tersebut adalah kedudukan Nabi di akhirat kelak, yaitu sebagai pemberi syafaat kepada umat manusia agar terlepas dari kesengsaraan. Karena di sini disebutkan ayat ini menjelaskan tentang hijrahnya Nabi dari Mekkah ke Madinah. Tempat yang benar yaitu Madinah, tempat keluar yang benar yaitu Mekkah. Makanya saya sebutkan tadi tempat keluar atau tempat hijrah Nabi dari Mekkah ke Madinah, menggambarkan tentang hijrahnya Rasulullah dan umat Islam dari Mekkah ke Madinah. Rasulullah SAW menyadari bahwa kekuatan dalam menyebarkan dakwah adalah kekuasaan dari Allah. Jadi maksudnya di sini, jika tidak ada campur tangan Allah, maka dakwah tersebut akan mustahil untuk disebarluaskan. Kesimpulan pendidikannya, pendidikan ibadah yaitu mengenai salat tadi, yaitu ada dua macam salat, salat wajib dan salat sunnah. Kemudian juga di dalamnya, dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78-80 ini menjelaskan tentang waktu salat. Dari tergelincirnya matahari tadi, matahari menguning, matahari tenggelam, itu menjelaskan bahwa waktu salat fardu 5 waktu tersebut dan juga salat sunnah tahajud. Kalau sunnah tahajud yaitu saat gelapnya malam tadi. Dan terakhir manfaat salat. Disebutkan pada ayat 80 manfaat salat. Yang pertama yaitu mengangkat derajat, yang kedua menimbulkan ketenangan dalam menghadapi masalah. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.